Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Doa kami, kiranya kita semua selalu ada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Motivasi rohani hari ini buat kita semua bicara tentang fokuslah pada hubunganmu dengan Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel menarik yang dikirim lewat aplikasi WhatsApp di handphone saya. Dalam artikel itu menuliskan tentang pertanyaan sederhana. Pertanyaannya begini, saudara. Mengapa orang Bali itu tidak pernah mengganggu dan merasa terganggu dengan umat agama lain? Dan jawabannya sederhana, saudara. Karena mereka sangat yakin dengan kepercayaan mereka. Saudara, ada satu cerita ilustrasi sederhana yang saya ingin bagikan buat kita semua pada hari ini. Ada seorang anak yang setiap hari rajin sembahyang ke pura, lalu suatu hari ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak mau ke pura lagi." "Loh, kenapa?" sahut sang ayah. "Karena di pura saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain, kekurangan orang lain." Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Setelah itu terserah kamu." "Syarat apa itu, ayah?" tanya sang anak. "Ambillah air 1 gelas penuh, lalu bawa keliling pura, dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah." Lalu si anak pun membawa segelas air, berkeliling pura dengan hati-hati, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampai di rumah, sang ayah bertanya, "Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling pura?" "Sudah, ayah," kata sang anak. "Apakah ada yang tumpah?" tanya sang ayah lagi. "Tidak ada yang tumpah sedikit pun, ayah," jawab sang anak. "Apakah di pura tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya?" "Wah, saya tidak tahu, ayah, karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini," jawab si anak. "Apakah di pura tadi ada orang yang membicarakan kejelekan orang lain?" tanya sang ayah lagi. "Wah, saya tidak dengar, ayah, karena saya hanya konsentrasi menjaga air dalam gelas ini." Sang ayah pun tersenyum lalu berkata, "Begitulah hidup, anakku. Jika kamu fokus pada tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan dan kekurangan orang lain." Saudara, dari cerita sederhana ini, mungkin kita bisa merenungkannya sejenak, bahwa ketika kita membiarkan hati kita, mata kita, pendengaran kita hanya untuk melihat sikap orang lain, hanya untuk mendengarkan suara-suara orang lain, maka kita akan menjadi pribadi yang hanya tahu menilai kehidupan orang lain. Tetapi sebaliknya, jika hati kita, jika mata kita, jika pendengaran kita hanya tertuju kepada Tuhan, hanya tertuju kepada suara Tuhan lewat firman-Nya, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak pernah melihat kekurangan dan keterbatasan orang lain. Kita akan menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan, dan menjadi pribadi yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ingatlah, jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas dirimu sendiri. Saudara, ketika kita sedang beribadah, ketika kita sedang melayani Tuhan,
Bahkan ketika kita sedang menjalani hari-hari kita, mari fokuslah pada hubunganmu dengan Tuhan. Dan kita berdoa, semoga hari ini, besok, bahkan sampai selamanya, kita menjadi lebih baik lagi, dan hidup kita lebih bermanfaat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.